Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membuat sebuah materi tentang network komputer. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator yaitu Raudatul Ilmi. Yang kedua yaitu ada Hardini Safitri sebagai pemateri pertama. Yang ketiga yaitu ada Putri Ramadhani sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir yaitu ada Dea Husnul Khotimah sebagai pemateri ketiga sekaligus pembaca kesimpulan. Beberapa materi yang akan kita bahas tentang network komputer ini yaitu ada pengertian jaringan komputer, yang kedua yaitu ada fasilitas jaringan, yang ketiga yaitu ada model atau tipe jaringan komputer, dan yang terakhir yaitu ada sejarah jaringan komputer. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk pembacaan materi pertama akan dibahas oleh Hardini Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardini Safitri. Di sini saya akan menjelaskan yang A. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian dua atau lebih komputer. Jaringan komputer ini memungkinkan setiap komputer yang terjadi di dalamnya dapat saling tukar-menukar data, program, dan sumber daya lainnya, seperti media penyimpanan, printer, dan lain-lain. Suatu jaringan komputer ini pada umumnya terdiri dari yang pertama yaitu minimal dua buah komputer. Yang kedua, kartu jaringan, network interface card atau NIC di setiap komputer. Yang ketiga yaitu medium koneksi yang menghubungkan kartu jaringan satu komputer ke komputer lainnya. Yang keempat, perangkat lunak sistem operasi jaringan atau network operating system software atau NOSS yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan sistem jaringan, misalnya Microsoft Windows 2000 Server, Novell Network, Linux, dan sebagainya. Yang kelima, peralatan interkoneksi seperti hub, bridge, switch, router, dan gateway apabila jaringan yang dibentuk semakin luas jangkauannya. A. Jenis-jenis jaringan internet. Yang pertama yaitu LAN, Local Area Network. Local Area Network atau LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN dapat dibedakan dari jenis jaringan lainnya berdasarkan tiga karakteristik. Yang pertama ukuran, yang kedua teknologi transmisi, dan yang ketiga topologinya. Yang kedua yaitu MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MAN pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor, perusahaan yang berdekatan, dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, swasta, atau umum. Yang ketiga yaitu WAN, Wide Area Network. Wide Area Network atau WAN mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. B. Fasilitas jaringan. Fasilitas jaringan. Beberapa fasilitas dalam jaringan komputer yang dapat digunakan antara lain sharing, mapping, internet atau browsing, dan surat elektronik. Sharing digunakan untuk mengakses sumber daya yang terdapat pada server atau suatu workstation, sehingga sumber daya ini bisa diakses oleh workstation lainnya dalam suatu jaringan. Sumber daya ini dapat berupa printer, directory, drive, CD-ROM, dan sebagainya. Untuk pembaca materi selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Ramadhani. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya. C. Model atau tipe jaringan komputer. Dalam jaringan terdapat 3 buah peran yang dijalankan. 1. LAN. Peran ini hanya sebatas pengguna, tetapi tidak menyediakan sumber daya, informasi, dan lain. 2. Pair, yaitu LAN yang menyediakan sumber daya untuk dibagi kepada jalan lain sekaligus memakai sumber daya yang tersedia pada jalan yang lain, atau
peer-to-peer. 3. Server, yaitu menyediakan sumber daya secara maksimal untuk digunakan oleh selain, tetapi tidak memakai sumber daya yang disediakan oleh selain. Jenis-jenis jaringan komputer. 1. Model peer-to-peer. Peer-to-peer artinya rekam sekerja. Setiap komputer di dalam jaringan peer mempunyai fungsi yang sama dan dapat berkomunikasi dengan komputer lain yang telah memberi izin. Jaringan peer digunakan di sebuah kantor kecil dengan jumlah komputer sedikit, yaitu di bawah sebuah workstation. Model ini cocok untuk jaringan kecil seperti Windows for Workgroup. 2. Model client atau server. Model ini memisahkan secara jelas antara server, yaitu yang dapat memberikan layanan jaringan dan selain, yaitu yang hanya menerima layanan. Beberapa komputer diatur atau setting seperti server yang memberikan segala sumber daya dan jaringan, seperti printer, modem, saluran, dan lain-lain sebagai fungsi client. 3. Jaringan hybrid. Jaringan hybrid memiliki semua yang terdapat pada dua tipe jaringan di atas. Keuntungan jaringan hybrid adalah sama dengan keuntungan menggunakan jaringan berbasis server dan berbasis peer. Sementara jaringan hybrid memiliki kekurangan seperti pada jaringan berbasis server. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Husnul Khotimah, sekaligus kesimpulan. D. Sejarah jaringan komputer. Konsep jaringan komputer lahir tahun 1940-an di Amerika dari sebuah proyek pengembangan komputer. Model 1 di Laboratorium Bell dan grup riset di Hanover University, dipimpin oleh Profesor Aiken. Pada tahun 1950-an, saat jenis komputer mulai membesar hingga terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses yang dikenal dengan nama TSS, Time Sharing System. Dengan demikian, bentuk jaringan atau network komputer pertama kali diaplikasikan. Perkembangan jaringan komputer di Indonesia. 5 tahun yang lalu, nomor telepon di perkantoran yang khusus digunakan untuk fax masih sangat langka. Saat ini, nomor telepon fax sudah merupakan hal yang lazim digunakan di perkantoran. Untuk memungkinkan komunikasi antar komputer, prasarana jaringan komputer meliputi wilayah luas perlu dikembangkan. Alternatif lain yang cukup menarik untuk dikaji adalah jaringan komputer paket radio yang saat ini digunakan oleh tidak kurang dari 2.400 orang di seluruh Indonesia. Kesimpulan dari materi ini adalah jaringan komputer memiliki beberapa manfaat, yaitu bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien, membantu perhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain, dan lain-lain. Klasifikasi jaringan komputer dibedakan berdasarkan geografisnya, fungsi, media transmisi yang digunakan, distribusi sumber informasi atau data, dan topologi jaringan. Sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan tentang network komputer ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.